Band ini bukan sekedar membawa musik keras tapi membawa emosi, jeritan luka dan melodi yang menusuk ke hati. Mereka menjawab kekosongan skena dengan ambisi dan nama itu kini menggema di penjuru dunia. The World Alive bukan sekedar band metalcore tapi sebuah gerakan, evolusi, jatuh bangun dan bertahan. Inilah fakta di balik band metalcore sang penguasa gurun Arizona. Sejarah band metalcore kali ini dimulai pada tahun 2006, di mana tahun tersebut digambarkan oleh para jurnalis sebagai era keemasan untuk komunitas metalcore Amerika. Genre tersebut tidak hanya populer di kalangan anak muda, tapi terus berevolusi ke arah yang lebih berat dan eksperimental. Dengan formula yang memadukan antara hardcore punk dan melodic death metal, genre tersebut kemudian mendominasi skena musik bawah tanah hingga beberapa festival musik mulai mengundang band metalcore yang membuat genre tersebut mulai dikenal ke seluruh dunia. Keberhasilan album ketiga Killswitch Engage telah menginspirasi ribuan anak muda untuk mendirikan band dengan eksperimen musik yang lebih brutal. Kemudian setelah album tersebut memenangkan penghargaan bergengsi, genre musik metalcore menjadi semakin dikagumi anak muda dan menjadi fenomena yang diakui oleh dunia. Awalnya genre tersebut berfokus pada lirik yang membahas tentang kemarahan dan patah hati. Namun beberapa band metalcore mulai menciptakan lirik dengan tema kesedihan, kehilangan, dan penderitaan. Tony Petjudi yang telah terlibat di skena metal mulai terdorong untuk mendirikan band sendiri. Selain ingin mendapatkan pengakuan, Tony juga ingin menunjukkan bakat musiknya. Dan meski sempat ragu, namun ia akhirnya membentuk band metalcore bernama Calling of Siren. Saat itu ia juga berteman dengan Jack Hansen, gitaris band death metal yang telah memiliki nama besar. Bersama Calling of Siren, Tony terus mengembangkan kemampuannya dengan menggelar tur nasional dan merilis demo pertamanya pada tahun 2007. Keberhasilan demo pertamanya membuat Tony mulai berteman dengan Craig Mabbitt, dan Craig sendiri adalah mantan vokalis Bless the Fall, band metalcore. Meski hubungan Tony dan Craig tidak begitu dekat, tapi mereka berdua sering terlihat datang ke acara musik bersama. Pada tahun 2008, Craig Mabbitt dihubungi oleh manajemen Escape the Fate yang saat itu sedang mencari vokalis. Ia diminta untuk bergabung menjadi vokalis Escape the Fate untuk menggantikan Ronnie Radke yang dipenjara karena kasus pembunuhan pada tahun 2006. Craig kemudian menerima tawaran tersebut karena Escape the Fate adalah band yang telah memiliki nama besar. Namun karena kasus Ronnie masih menjadi sorotan publik, Escape the Fate terpaksa harus mengurangi jadwal pertunjukan yang membuat Craig memutuskan pulang ke Arizona untuk bertemu keluarga dan teman-temannya. Pada bulan April masih di tahun yang sama, Craig mulai bosan dengan aktivitasnya yang ia habiskan hanya untuk nongkrong dan nonton televisi. Saat itu ia ingin sekali menciptakan musik yang berbeda dari Escape the Fate, dan untuk mewujudkan idenya, Craig mengajak Tony mendirikan band proyek bernama The World Alive. Craig kemudian melibatkan beberapa musisi lokal dan merekrut Jack Hansen yang saat itu baru saja keluar dari band. Menurut artikel yang dirilis oleh media independen, Craig Mabbitt pernah mengatakan jika nama The World Alive muncul dari kesalahpahaman dan tidak memiliki arti sama sekali. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena membawakan musik yang tidak biasa, dan mereka kemudian merekam lagu untuk EP pertamanya yang bocor di internet beberapa hari sebelum perilisan. Secara musikal, The World Alive menggabungkan suara metalcore dengan gaya post-hardcore dan metal alternatif. Selain menonjolkan instrumen yang lebih melodis, lirik mereka berfokus pada masalah yang selalu dialami remaja Amerika seperti putus asa, diasingkan, dan tidak percaya diri. Di periode tersebut, hubungan Tony dan Craig Mabbitt menjadi semakin dekat, di mana mereka selalu menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi, menulis lagu, menyusun konsep, dan menciptakan aransemen. Hal itu menunjukkan jika hubungan mereka bukan sekedar rekan kerja,
melainkan sahabat yang lahir dari solidaritas dan saling percaya. Namun ketika Craig Mabbitt mulai sibuk dengan Escape the Fate, muncul konflik karena Craig lebih mementingkan Escape the Fate dibandingkan dengan The Word Alive. Saat itu The Word Alive sampai membatalkan beberapa kali pertunjukan karena Craig tidak hadir atau sibuk dengan Escape the Fate. Situasi tersebut membuat anggota The Word Alive mulai kecewa dengan sikap Craig, dan konon Jack Hansen mendesak Craig agar segera mengundurkan diri dari band. Lalu pada 26 November masih di tahun yang sama, manajemen The Word Alive akhirnya mengambil keputusan dengan mencari vokalis baru untuk menggantikan Craig Mabbitt. Keputusan tersebut kemudian direspon oleh Craig dengan mengatakan jika ia sangat kecewa dan sakit hati karena teman-temannya dianggap telah mengkhianatinya. Beberapa minggu kemudian The Word Alive akhirnya memiliki vokalis baru bernama Tyler Smith atau yang lebih dikenal sebagai Telly. Bersama Telly, vokalis barunya, mereka semakin fokus dengan menggelar pertunjukan di beberapa acara komunitas. Sayangnya kehadiran Telly tidak disambut baik oleh sebagian penggemarnya sampai Craig Mabbitt menghina Telly di media sosial. Drama tersebut kemudian viral di media sosial dan dibahas oleh media nasional. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya memilih berdamai karena menurut mereka komunitas lebih penting dari segalanya. Saat diwawancara, Craig Mabbitt pernah mengatakan jika ia tidak menyimpan dendam meski telah dikeluarkan dari band yang ia bentuk sendiri. Ia juga sadar jika drama yang terjadi bukan masalah besar, karena kejadian tersebut akibat dari kesalahpahaman. Pada tahun 2009, The Word Alive merilis EP pertamanya yang berhasil sukses secara komersial dengan menampilkan satu lagu yang sangat terkenal. Mereka kemudian menggelar tur nasional selama 2 minggu dan tampil di festival musik tahunan untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut membuat mereka semakin menunjukkan eksistensinya dengan menciptakan lirik yang membahas tentang depresi, kesepian, dan pertarungan melawan diri sendiri. Hal itu mereka lakukan karena ingin memotivasi para remaja yang sedang berjuang melawan depresi. Lirik mereka bukanlah doktrin politik melainkan filosofi personal yang berakar pada perjuangan, ketahanan, dan koneksi sebagai manusia. Mereka telah menggunakan lirik sebagai senjata untuk menyebarkan pesan kemanusiaan ke seluruh dunia. Pada tahun 2010, setelah menggelar tur panjang yang sangat melelahkan, mereka sepakat memecat Tony Aguilera dari band karena kemampuannya yang tidak bisa berkembang. Mereka ingin sekali mencari drummer yang mampu mengimbangi, dan keputusan tersebut membuat Tony sakit hati karena dianggap telah dibuang setelah bandnya memiliki nama besar. Mereka kemudian merekrut Justin Salinas, seorang drummer yang langsung terlibat dalam proses rekaman untuk full album pertamanya. Saat diwawancara, Jack Hansen mengatakan jika album terbarunya akan menampilkan satu lagu yang terinspirasi dari musik tradisional di Mesir. Selain itu, mereka akan merilis lagu cover dari Kanye West untuk album kompilasi. Pada tahun 2011, The Word Alive mulai bereksperimen dengan menciptakan lirik yang membahas tentang kehidupan dan spiritual. Musik mereka juga berubah ke arah yang lebih melodis karena tidak ingin terjebak dalam ekspektasi orang lain. Meski begitu, mereka menolak menyebut dirinya sebagai band Kristen Metalcore karena spiritual di dalam lirik lagunya bersifat universal. Lirik lagu tersebut kemudian muncul di album kedua yang dirilis pada tahun 2012, dan para jurnalis menggambarkan album terbarunya sebagai karya paling jujur dengan tema spiritual dan pencarian jati diri. Telly kemudian menjelaskan jika album terbarunya adalah refleksi tentang kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa metafora. Meski dianggap gagal secara komersial, namun album tersebut mendapatkan banyak pujian kritis karena kejujuran dalam menggambarkan rasa dikhianati, ditinggalkan, dan mengatasi luka emosional. Pada tahun 2013, The Word Alive menggelar tur Eropa selama 2 bulan untuk mempromosikan album terbarunya. Selama tur berlangsung,
Telly dan Tony mulai terlibat konflik yang dipicu karena perbedaan pendapat. Awalnya pertengkaran mereka hanya sebatas adu argumen, tapi karena situasi yang semakin memanas, mereka hampir berkelahi secara fisik, namun langsung dilerai oleh teman-temannya. Sejak saat itu mereka berdua mulai tidak saling bicara karena keduanya sama-sama keras kepala, dan ketika proses rekaman untuk album ketiga pada tahun 2014, Telly dan Tony akhirnya kembali berdamai setelah mengakui kesalahannya masing-masing. Saat diwawancara, Telly mengatakan jika ia dan Tony sebenarnya tidak memiliki masalah dan konflik yang terjadi hanya karena salah paham akibat faktor kelelahan dari jadwal pertunjukan yang sangat padat. Pada tahun 2015, Telly telah dikenal karena aksi panggungnya yang sangat energik, seperti berlari, melompat, dan berinteraksi dengan para penonton. Ia mampu menciptakan suasana agar penonton merasa nyaman dengan penyampaian dan gaya vokalnya yang penuh emosional. Ia juga selalu menghentikan musik di tengah pertunjukan untuk berorasi atau meminta para penonton melakukan mosh pit, circle pit, dan wall of death. Namun pada bulan November masih di tahun yang sama, Telly mengalami insiden mengerikan ketika menggelar pertunjukan di California. Saat itu ia melompat dari atas panggung setinggi 3 meter yang kemudian mematahkan tulang rusuknya. Meski Telly mengalami cedera yang sangat serius, tapi ia tetap melanjutkan pertunjukannya dengan menggunakan besi penyangga, dan video tersebut kemudian viral di media sosial hingga menuai komentar. Pada tahun 2016, Telly mengumumkan jika The Wordlife akan menggelar tur nasional setelah merilis album keempatnya. Awalnya tur mereka berjalan dengan lancar, namun ketika mereka menggelar pertunjukan di Florida, manajer tur mereka dipukuli oleh salah satu anggota dari band Rainis Revenge. Menurut artikel yang dirilis oleh media Amerika, pemukulan tersebut terjadi karena manajer tur menghentikan penampilan Rainis Revenge yang dianggap telah melebihi batas waktu. Namun anggota Rainis Revenge kemudian membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika mereka hanya membela diri karena manajer tur memukul anggota mereka terlebih dahulu. Insiden tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari media internasional yang membuat Rainis Revenge dikecam dan dikritik oleh banyak orang. Konon mereka sampai di blacklist oleh para promotor di seluruh Amerika akibat aksi pemukulan tersebut. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2020, The Wordlife terus menyebarkan pengaruhnya dengan menggelar tur ke beberapa negara dan merilis album kelimanya. Mereka kemudian bekerja sama dengan perusahaan video game untuk soundtrack video game yang kemudian dijadikan sound dalam kejuaraan game tingkat dunia. Namun pada tahun 2021, Tony Picciuti dan Matt Horn mengumumkan jika mereka berdua memutuskan keluar dari band karena ingin fokus dengan kehidupan pribadinya. The Wordlife kemudian merekrut Tyler Ross dan Matt Madiro atas rekomendasi dari pihak manajemen. Pada tahun 2023, The Wordlife merilis album ketujuhnya dengan menampilkan lagu kolaborasi bersama Craig Mabbitt. Mereka juga menggelar tur bersama Escape the Fate untuk pertama kalinya, di mana Telly dan Craig Mabbitt terlihat akrab meski sempat terlibat konflik. Para jurnalis sampai menggambarkan pertunjukan mereka sebagai momen paling langka, sekaligus inspiratif, karena berhasil mengubah konflik menjadi hubungan kreatif yang lebih positif. Pada tahun 2024, muncul video Jack Hansen sedang meludahi mantan pacarnya viral di media sosial, dan Jack juga dituduh telah melakukan pemukulan hingga pelecehan seksual kepada mantan pacarnya yang tidak disebutkan namanya. Isu tersebut kemudian dibahas oleh media besar dan menimbulkan perdebatan di media sosial. Beberapa metalhead mengecam tindakan Jack karena dianggap tidak bermoral, dan Jack kemudian menyangkal semua tuduhan tersebut. Meski Jack terus membela diri, namun pihak manajemen akhirnya memecat Jack dari band dan digantikan oleh Logan Abernethy. Di sisi lain, The Wordlife adalah band proyek yang telah menjelma menjadi band raksasa yang telah diakui oleh dunia. Para jurnalis menggambarkan mereka sebagai pionir Kristen metalcore meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Walaupun band tersebut sudah tidak memiliki anggota pendiri, namun The Wordlife
masih aktif dan terus konsisten hingga hari ini. Lalu film pun selesai. Musik mereka bukan sekedar nada, tapi pertanyaan seberapa jauh kamu berani bertahan ketika hidup mulai menghancurkan dirimu. By Tukang Cuangki. Yuhu.